Ya, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Yanti di sini pada materi kegiatan pramuka daringnya tahun 2020, yaitu materinya pengenalan atribut pramuka dan SKU. Gugus Depan SMP Negeri 4 Arso. Salam pramuka. Ya, adik-adik, sebelum kakak memberikan materi, terlebih dahulu kakak ingatkan, jaga selalu kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, dan jangan lupa sering mencuci tangan. Ya adik-adik, selanjutnya pada materi pengenalan atribut pramuka dan SKU, yaitu pemasangan atribut atau tanda pengenal. Jadi dalam pramuka penggalang itu ada tata cara tersendiri menggunakan aturan ya. Minggu kemarin kalian sudah belajar tentang pramuka atau praja muda karana. Artinya jiwa muda yang suka berkarya. Untuk memahami macam-macam tanda pengenal dalam pramuka, ada baiknya anak-anak perhatikan berbagai atribut atau tanda pengenal yang dipasang di pramuka penggalang baik putra maupun putri. Adik-adik, jadi putra dan putri itu adalah satuan terpisah. Cara memakai atribut juga berbeda ya antara putra dan putri. Selanjutnya yang pertama adalah tanda pengenal atau atribut penggalang putra. Di sini yang pertama adalah tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala ini untuk putra adalah berbentuk segi 8 ya, yang mana kabareknya dipasang atau tandanya dipasang di sebelah kiri tutup kepala. Dan yang kedua, jadi sebelah kiri kepala ya, ini adalah tanda tutup kepala untuk putra. Jadi kabaretnya tanda dipasang di sebelah kiri kepala. Ya, selanjutnya adalah tanda pandu dunia. Tanda pandu dunia ini dipakai di atas papan nama di bawah krak baju sebelah kanan ya. Itu adalah tanda pandu dunia dan berwarna ungu. Ya, selanjutnya adalah tanda pelantikan. Tanda pelantikan ini dipakai di sebelah kiri sak. Di sebelah kiri baju ya, di sak baju sebelah kiri. Itu adalah tanda pelantikan. Jadi selanjutnya adalah papan nama. Papan nama ini untuk putra dipakai di atas sak, di bawah pandu dunia ya. Papan nama berbeda dengan pandu dunia. Jadi di bawah pandu dunia itu adalah papan nama. Jadi dipakai di bawah pandu dunia. Papan nama itu harus warna coklat muda ya, tidak boleh warna lain. Selanjutnya adalah tanda lokasi kuarcap. Tanda lokasi ini di mana kita tinggal, lokasi yang kita tempat tinggal. Jadi seperti kita berada di Kerom, di Arso, berarti kita masuk dalam kuarcap Kerom. Jadi dipakai di sebelah kanan lengan baju. Ya, sebelah atas ya, di sebelah kanan lengan baju itu adalah tanda kuarcap. Jadi kuarcap Kerom dipasang di situ. Selanjutnya adalah tanda gugus depan. Tanda gugus depan ini dipakai di bawah tanda lokasi kuarcap. Jadi kuarcap Kerom di bawahnya adalah tanda gugus depan. Jadi selanjutnya adalah tanda lencana daerah. Jadi kalau kuarcap di atas, habis itu tanda gugus depan, di bawahnya lencana daerah. Kita berada di Provinsi Papua, jadi masuk dalam Kuarda Papua. Lencananya dipakai di bawah gugus depan. Ya adik-adik. Jadi lencana daerah dipakai di bawah gugus depan. Selanjutnya
adalah tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini dipakai di bawah lencana daerah. Jadi tanda kecakapan ini dipakai tidak boleh lebih dari 5 ya. Kalau lebih dari 5 itu dipakai di palempang atau di selempang ya, di selendang yang biasa mungkin adik-adik lihat kakak-kakak pakai. Jadi cukup 5 saja yang dipakai, itu di bawah lencana. Selanjutnya apabila adik-adik mendapatkan tanda kecakapan khusus lebih dari 5 berarti dipasang di selendang atau selempang ya. Yang berikut adalah tanda jabatan. Tanda jabatan ini dipakai di sebelah bawah papan nama ya. Jadi contohnya adik-adik punya jabatan sebagai ketua regu atau wakil ketua regu atau pratama. Nah, tanda jabatan ini diberikan untuk mereka yang mempunyai jabatan. Kalau adik-adik sebagai ketua regu, wakil ketua regu atau pratama. Itu tanda jabatan juga ada strap 1, strap 2, dan strap 3. Jadi tidak sembarang pakai, sesuai jabatan yang dia peroleh. Ya, baru diberikan tanda jabatan itu. Yang selanjutnya tanda regu. Tanda regu ini dipakai di sebelah kiri lengan baju. Ya, sebelah kiri lengan baju ya, di atas, di bahu, di bawah ya. Jadi tanda regu ini untuk putra lebih ke hewan ya, contohnya harimau, singa ya, itu adalah tanda regu. Tanda regu gambar ya, sesuai dengan nama regu, dipasang di sebelah kiri lengan baju. Selanjutnya adalah tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum ini wajib dimiliki oleh semua anggota pramuka, tetapi yang sudah memenuhi persyaratan. Jadi dia akan diberikan tanda kecakapan umum. Itu terbagi ada 3 ya. Ada ramu, rakit, dan terap, dan dipakai di bawah tanda regu. Ya. Itu adalah tanda kecakapan umum. Ya, dasi itu umum dipakai sama, kaos kaki hitam dan sepatu hitam untuk putra ya. Jadi ini adalah pemasangan atribut atau tanda pengenal pramuka penggalang putra. Ya. Selanjutnya adalah tanda pengenal putri. Jadi setelah putra, kakak akan jelaskan tanda pengenal atau atribut penggalang putri. Jadi pemasangan atribut penggalang putri. Ya, yang putri ini ada 11 tanda juga sama seperti putra. Nah, yang pertama adalah tanda tutup kepala. Tanda tutup kepala ini untuk putri berupa topi yang berbentuk lingkaran dan tandanya dipakai di depan topi ya, untuk putri. Tandanya dipakai di depan topi dan warnanya merah ya. Warna dasarnya merah, sama hal seperti putra. Sedangkan yang kedua adalah tanda pandu dunia. Untuk yang putra tadi dipakai di bawah krak, tetapi kalau untuk putri tanda pandu dunia dipakai di krak sebelah kanan ya. Dipakai di sebelah krak kanan. Itu adalah tanda pelantikan ya. Yang selanjutnya adalah papan nama. Papan nama ini dipakai di atas, di sebelah kanan baju, di atas sak ya, sama hal seperti putra tadi. Nah, di sini untuk papan nama warna dasarnya adalah coklat ya.
coklat muda. Jadi tidak boleh pakai warna lain, ya. Selanjutnya adalah, jadi papan nama ini sama, dan selanjutnya adalah tanda lokasi kuarcap. Nah, tanda lokasi kuarcap ini dipasang di sebelah kanan lengan baju. Jadi tanda lokasi ini di mana kita tinggal, seperti Putra tadi ya. Kalau adik-adik tinggal di Arso, berarti di bawah naungan Kuarcap Kerom, karena kita berada di cabang ya, di Kuarcap Kerom, cabang Kerom. Jadi tanda lokasinya dipakai Kuarcap Kerom ya, di bahu yang paling lengan sebelah kanan paling atas ya. Nah, itu adalah tanda lokasi Kuarcap Kerom. Jadi jangan adik-adik salah memakainya ya. Yang selanjutnya adalah tanda gugus depan. Nah, tanda gugus depan ini dipakai di bawah tanda lokasi kuarcap. Ya. Jadi di bawah lokasi kuarcap adalah tanda gugus depan. Nah, seperti tanda lokasi gugus depan SMP 4 ya, 08022 atau 08021 ya. Itu dipakai di bawah lokasi kuarcap. Selanjutnya adalah lencana. Lencana ini dipakai di bawah gugus depan. Dan selanjutnya adalah tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus ini dipakai di sebelah kanan lengan baju di bagian bawah. Dan selanjutnya adalah tanda jabatan. Tanda jabatan ini diberikan kepada adik-adik yang mempunyai jabatan, sama hal seperti Putra tadi. Dipakai di sebelah kanan di bawah papan nama ya. Selanjutnya yaitu tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum ini tanda regu dulu. Tanda regu ini dipakai di sebelah kiri lengan baju ya. Di sebelah kiri lengan baju. Nah, untuk Putri lebih ke bunga. Contohnya bunga matahari, bunga dahlia, ya, bunga leli, ya. Itu dipakai di sebelah kiri lengan baju. Untuk tanda kecakapan umum dipakai di bawah tanda regu. Nah, untuk Putra dan Putri yang membedakan di sini adalah topi, rok, dan atribut yang lain, ya. Jadi untuk dasi umum semua pakai, dan kaos kaki hitam dan sepatu tetap hitam. Jadi adik-adik jangan sampai salah menggunakan tanda pengenal atau atribut penggalang. Yang berikut adalah macam dan bentuk tanda kecakapan. Nah, macam dan bentuk tanda kecakapan ini ada 3 tanda ya adik-adik. Ada tanda kecakapan umum dan ada tanda kecakapan khusus. Dan yang ketiga adalah tanda pramuka Garuda. Jadi kecakapan tersendiri itu dibagi menjadi 3 ya adik-adik. Ada tanda kecakapan umum, ada tanda kecakapan khusus, dan yang ketiga adalah tanda pramuka Garuda. Ya adik-adik. Selanjutnya, ini yang pertama gambar tanda kecakapan umum. Tanda kecakapan umum ini terdiri ada 3 ya. TKU penggalan ramu, TKU penggalan rakit, dan TKU penggalang terap. Adik-adik bisa lihat gambar di sebelah kanan, SKU golongan penggalang. Penggalan ramu itu strap 1, penggalan rakit strap 2, dan penggalan terap strap 3 ya adik-adik. Jadi jangan sampai salah memakainya.
Jadi kalau adik-adik belum melewati ramu, jangan langsung dipasang 2 ya. Nanti salah, karena ada aturannya tersendiri, tidak harus langsung memakai. Jadi ramu strap 1, rakit 2, dan trap 3. Itu semua dipasang di sebelah lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu. Ya adik-adik, itu adalah tanda kecakapan umum. Yang berikut adalah tanda kecakapan khusus. Di sini tanda kecakapan khusus itu terbagi menjadi 3 ya adik-adik. Ada yang pertama yaitu tanda ada purwa, ada madya, dan ada utama. Ya. Kalau yang kecakapan khusus yang berbentuk utama itu bentuknya lingkaran. Lingkaran dan bingkainya berwarna merah. Dan purwa itu berbentuk segi 5, ya. Segi 5 dengan bingkai tetap berwarna merah. Sedangkan madya berbentuk persegi dengan bingkai berwarna merah. Ini contoh tanda kecakapan khusus apabila adik-adik bisa membuat tenda. Ini contohnya yang membedakan purwa, madya, dan utama. Jadi kalau purwa segi ini 5, dan yang madya persegi, dan yang utama adalah lingkaran. Ini adalah tanda kecakapan umum. Yang selanjutnya adalah tanda pramuka Garuda. Nah, tanda pramuka Garuda ini terbagi menjadi 5. Nah, tanda pramuka Garuda adalah tanda kecakapan tertinggi yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda. Jadi tidak sembarang dikasih untuk memakainya. Ini diberikan kepada adik-adik yang sudah memenuhi persyaratannya untuk masuk jadi pramuka Garuda. Yang pertama Garuda hijau, yang kedua Garuda merah, yang ketiga Garuda kuning, dan yang keempat Garuda perak, dan kelima Garuda emas. Untuk Garuda pramuka penggalang yaitu yang berwarna Garuda merah. Ya adik-adik. Jadi masing-masing tanda pramuka Garuda itu berbeda, masing-masing golongan ya. Nah, adik-adik masuk pada pramuka penggalang, jadi berwarna merah. Ini adalah tanda pramuka Garuda. Ya adik-adik, banyak kakak-kakak yang sudah lulus, baik yang belum lulus, sudah masuk di SMP 4 ini, banyak yang sudah masuk dalam pramuka Garuda. Jadi dia sudah mempunyai tanda Garuda merah. Berarti kalau adik-adik lihat yang memakai tanda Garuda merah, berarti mereka yang sudah menjadi pramuka Garuda. Ya adik-adik. Jadi itu tidak boleh sembarang dipakai ya. Harus ada punya aturan tersendiri. Jadi ada 5 golongan. Ya. Dengan warnanya masing-masing golongan punya warna tersendiri. Ya adik-adik. Jadi untuk Garuda merah itu adalah pramuka penggalang. Ya. Harus tahu ya. Selanjutnya adalah syarat kecakapan umum. Nah, syarat kecakapan umum di sini wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan SKU. Jadi ini disusun menurut pembagian golongan usia pramuka. Jadi kecakapan
syarat kecakapan umum atau SKU ini terbagi ada 4 golongan. Ada golongan siaga, ada golongan penggalang, ada golongan penegak, dan ada golongan pandega. Ya, adik-adik. Jadi, syarat kecakapan umum ini wajib dimiliki oleh setiap anggota pramuka sebagai prasyarat untuk mendapatkan SKU. Nah, untuk SMP, untuk adik-adik adalah golongan penggalang, yaitu nomor 2 ya. Nah, ini akan diberikan di masing-masing peserta didik di sekolah di bawah naungan. Nah, contohnya kita di SMP 4 akan kakak-kakak berikan SKU-nya. Dan ini wajib dimiliki oleh semua anggota pramuka tanpa terkecuali. Kalau dia tidak bisa memenuhi persyaratan SKU, berarti adik-adik tidak bisa mendapatkan tanda kecakapan khusus. Ya, jadi ini syarat. Usia di dalam kepramukaan juga ada usia-usia ya, masing-masing golongan. Untuk pramuka siaga 7-10 tahun yaitu jenjang SD. Untuk pramuka penggalang 11-15 tahun SMP ya adik-adik. Untuk pramuka penegak 16-20 tahun SMA atau SMK. Untuk pramuka pandega 21-25 tahun mahasiswa. Untuk pramuka dewasa 25 tahun sampai selesai ya, termasuk kakak. Ya, jadi untuk usia dalam kepramukaan itu ada jenjangnya ya. Tetapi kalau sudah masuk dalam pramuka dewasa 25 tahun ke atas, itu sampai selesai, berarti sampai menutup mata. Sampai kita masuk ke liang lahat, itu baru selesai pramukanya. Jadi biar sampai usia berapapun, kalau masih punya jiwa pramuka, dia bisa tetap terjun di dalam pramuka. Jadi pramuka dewasa itu 25 tahun ke atas sampai selesai, berarti sampai kita menutup mata. Istilahnya sampai masuk di liang lahat, sampai meninggal baru kita selesai, tidak lagi bisa ikut kegiatan pramuka. Tetapi selagi kita masih bisa, silakan, tidak dilarang. Ya adik-adik, itu adalah usia dalam kepramukaan. Ya. Selanjutnya adik-adik, dari awal kakak sudah memberikan materi, selanjutnya kakak memberikan tugas. Adik-adik harus kerjakan tugas. Ada 5 soal. Yang pertama yaitu sebutkan arti dari atribut seragam. Yang kedua, sebutkan nama-nama atribut pramuka penggalang. Yang ketiga, sebutkan nama TKK yang yang harus dimiliki anggota pramuka. Dan yang keempat, apa yang dimaksud buku SKU dalam pramuka. Dan yang kelima, sebutkan 4 golongan pramuka. Jadi masing-masing pramuka itu ada golongannya. Jadi ini adalah tugas yang harus dikerjakan. Ya adik-adik, ini adalah nomor Gudep SMP Negeri 4 Arso ya. 08021 dan 08022. Putra dan putri adalah satuan terpisah. Ya, sebelum kakak keluar dari kelas ini, kakak mau sampaikan salam pramuka dan jangan lupa jaga selalu kesehatan adik-adik. Ikuti protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Dan kakak ucapkan terima kasih banyak. Salam